Salam Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di program Jesus Life. Bersama saya, Pastor Ishak Tulus, bicara tentang keluarga, strong family. Sekali lagi, keluarga itu harus kuat karena keluarga merupakan pondasi hidup kita untuk mengerjakan yang lain-lain. Oke, kali ini kita akan bicara dari beberapa ayat di dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 16, tapi sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu ya. Bapak, kami bersyukur buat perjumpaan sekarang ini dengan semua pemirsa yang bersama kami, dimanapun berada, kami fokus kepada Tuhan yang sama. Biarlah firman-Mu mengalir dari hati-Mu sendiri, masuk ke setiap hati kami semua. Kami percaya kalau hati kami dipenuhkan dengan firman, maka akan menghasilkan kehidupan yang berguna bagi nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah dan kami semua siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema kita kali ini adalah Strong Covenant, perjanjian yang kuat. Bahkan ini perjanjian yang kudus, perjanjian yang diciptakan oleh Tuhan bersama kita, untuk kita ya. Kita buka ayatnya di dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-14, 15 dan 16. Saya bacakan, Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Ayat itu berkata demikian. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu, istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita kembali fokus kepada ayat 14. Di situ ada satu kata berkata bahwa istri itu adalah istri seperjanjian, ya. Itu sebabnya temanya kali ini adalah strong covenant. Jadi menikah itu adalah sebuah perjanjian, ya. Mari kita lihat di slide-nya itu bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian, ya. Pernikahan itu sebuah perjanjian yang diteguhkan di dalam namanya, bahkan saya berani katakan ini merupakan metrenya. Jadi hubungan kita suami istri, pernikahan kita itu dimeteraikan oleh kuasa namanya, ya, pada waktu kita diberkatikan dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini meterai perjanjian nikah, ya, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun dengan cara apapun. Ini perjanjian kita dalam pernikahan itu seperti itu, adalah sebuah perjanjian yang kudus. Jadi pernikahan itu perjanjian yang kudus, dan kudusnya itu Bapak Ibu sekudus nama Dia. Jadi pernikahan kita itu makanya nggak boleh dinodai karena kudus, suci, sesuci penciptanya, kira-kira gitu. Sesuci Tuhan sendiri, karena produknya Tuhan, gitu ya. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh kuasa namanya dan nggak bisa dibatalkan oleh siapapun dengan cara apapun. Bahkan saya beri gambaran, pernikahan itu juga merupakan perjanjian segitiga. Ya, segitiga itu kayak gini, dilihat di gambarnya ini ya. Ya, itu segitiga Allah, suami, istri. Maksudnya gini, saya berjanji kepada Allah, tapi juga berjanji kepada istriku menikah. Itu sama.
istriku berjanji kepada Allah juga kepada aku menikah gitu. Jadi pernikahan itu adalah perjanjian segitiga yang setiap hari akhirnya antara kita suami istri itu berjalan bersama Allah, dikontrol oleh Tuhan. Jadi bayangkan kalau Anda suami istri jalan bareng setiap hari diawasi, dikontrol, dituntun, diarahkan oleh Tuhan sendiri. Bentuknya seperti tadi, segitiga begini ya. Allah, suami, istri. Makanya saya itu di gereja saya itu berusaha kalau memasang pelayanan itu satu tim itu kalau boleh suami istri, single, suami istri, kalau boleh WL juga kalau bisa suami istri bagus. Karena apa? Karena perjalanannya begini loh. Segitiga itu begini ya. Kalau suami makin dekat dengan Tuhan, istri makin dekat dengan Tuhan, segitiganya makin kecil, gitu, makin kecil. Artinya saya bisa menyimpulkan begini, seorang suami yang melekat dengan Tuhan, hubungannya akan semakin melekat dengan istri juga. Seorang istri yang melekat dengan Tuhan, makin dekat, makin melekat, makin juga melekat dengan suaminya. Bayangkan kalau pelayanan dipasang sama suami orang, istri orang. Lama-lama mereka saling melekat juga. Itu makanya perselingkuhan dalam gereja itu ada. Karena apa? Ya kebiasaan melekat bersama itu, bersama-sama dalam pelayanan itu. Jangan ngomong gini loh ya, jangan ngomong ini kan hal rohani. Setan nggak takut loh masuk dalam hal rohani. Itu sebabnya harus dijaga. Betul-betul kalau boleh suami istri itu bersama-sama, melayani bersama, kerja bersama gitu. Nanti sesi-sesi berikutnya itu memang kita itu gini, partner hidup kita itu nggak bisa digantikan oleh partner yang lain-lain, kira-kira gitu. Nah, lalu kita berikutnya ya, itu artinya perjanjian dan itu perjanjian di hadapan Tuhan itu seperti itu. 3 isi janji nikah kita. Janji nikah kita itu isi janjinya itu ada 3. Yang pertama, ayat yang ke-16 bagian A itu berkata begini, "Aku membenci perceraian," firman Tuhan semesta alam. Jadi yang mengatakan Tuhan, bukan manusia ya. Jadi pernikahan kita itu isinya, janjinya yang pertama adalah tanpa perceraian. Makanya saya kalau menikahkan nggak mau buru-buru ya. Termasuk begini Bapak Ibu, maaf kalau ada orang hamil duluan gitu. Saya nggak mau menikahkan kalau nggak mau dipersiapkan. Kalau mau dipersiapkan ikut bimbingan pranikah dan di tempat saya kalau nikah bimbingan pranikahnya 17 sesi. Harus lulus, harus selesai. Dan ini bukan sekedar syarat untuk nikah, tapi betul-betul belajar nikah itu kayak apa, jalaninya kayak apa, supaya apa? Nanti sampai finishing well gitu. Karena pernikahan yang nggak disiapkan dengan firman Tuhan, apalagi nggak dijalani dengan firman Tuhan, nggak bisa berakhir sampai akhir itu keadaan baik itu susah gitu. Itu sebabnya nggak boleh main-main. Dan kalau sampai anak lahir duluan nggak apa-apa. Karena apa? Pernikahan itu bukan sekedar untuk nutupi aib. Ingat ya, pernikahan bukan sekedar untuk nutupi aib, tapi menjalankan visinya Tuhan. Visinya kayak apa? Nanti di sesi-sesi berikutnya. Ya, karena sesi saya ini berurutan semua. Gitu. Tanpa perceraian. Makanya kamu yang belum nikah dengerin baik-baik. Orang kalau jatuh cinta itu biasanya tiba-tiba di kepalanya itu ada saraf yang tidak normal. Gitu. Terus saraf yang nggak normal itu membuat kuping budek, mata pijat. Dinasihati nggak denger, nggak gubris, nggak bisa membedakan antara yang salah dan yang benar, yang baik sama yang buruk. Pokoknya orang jatuh cinta itu, ya, pokoknya ada saraf yang nggak normal. Tapi nanti begitu nikah langsung normal masalahnya. Nah gitu. Itulah sebabnya sampai ada cerai dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau sudah nikah otaknya jadi normal. Waktu jatuh cinta itu nggak normal gitu. Makanya kalian semua yang belum menikah dengerin baik-baik, kalau pacaran juga jangan backstreet ya. Jangan main belakang ya. Cerita sama orang tua, cerita sama papa mama. Terus kemudian kalau mamamu jadi cerewet, dengerin. Kenapa? Karena mamamu sudah punya pengalaman bolak-balik di Kadali sebelum nikah dulu. Ya gitu. Dengerin karena apa? Dia sudah banyak belajar gitu. Terus tiba-tiba papamu juga ikut cerewet. Dengerin juga. Kenapa? Kadal tua dia itu. Gitu. Tapi intinya begini,
Anda jangan main belakang, nanti menyesal. Kenapa? Karena menikah itu adalah perjanjian seumur hidup. Jadi kalau menyesal, nggak bisa berhenti di jalan gitu. Jadi isi janji nikah kita yang pertama tanpa perceraian. Ya, itu sebabnya karena tanpa perceraian pernikahan itu harus dipersiapkan, harus didoakan, ya gitu. Saya dulu waktu nikah itu ditanya, "Saudara Ishak, apakah kamu bersedia menerima saudari Jeti Kaligis?" Istriku sekarang ini Jeti Kaligis ya. "Menjadi istrimu satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya seumur hidupmu." Dan saya menjawab, "Ya, bersedia." Nah, pertanyaan kedua itu seringkali dilanggar. "Apakah kamu juga bersedia mengasihi dia dalam keadaan baik maupun tidak baik, susah atau senang, miskin atau kaya dan seterusnya, bla 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 bla." Itu harusnya panjang loh, karena apa? Persoalannya banyak dalam pernikahan itu, gitu. Saya juga menjawab, "Iya, saya bersedia." Tapi ternyata ini nggak diperhatikan, makanya saya kalau menikahkan jujur nggak mau tegang-tegang. Justru waktu mempersiapkan itu saya serius, saya punya 8 pasang pembimbing pranikah di gereja saya yang betul-betul hidupnya jadi berkat, pernikahannya jadi berkat gitu, untuk membimbing calon nikah ya, nah gitu. Nah begitu selesai lulus saya memberkatinya tinggal lebih santai, lebih rileks gitu. Terakhir memberkati itu beberapa bulan lalu ya, saya nggak mau kayak saya diberkati. Saya setelah khotbah singkat saya turun, saya ajak berdiri calon nikah itu, "Yuk kita berdiri, kita ngobrol ya." Saya tanya begini, "Apakah pernikahan ini mau dilanjutkan?" Ya. Mereka berdua calon pengantin kaget, dulu loh, "Om, ini sudah siap semua loh makanan." Oh, keluarganya di belakangnya lebih protes, "Pak Pendeta, tempat pestanya sudah siap, makanan sudah siap, tamu-tamu sudah nunggu sebagian di ruang pesta, bla bla bla." Saya langsung bilang, "Maaf ya, bukan masalah pesta, bukan masalah apapun. Nikah itu bisa dibiayai dengan mahal, pesta yang bagus, yang mewah, di gedung yang berbintang, atau hotel berbintang gitu, nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa. Kamu masuk diiringi dengan musik deng deng dedeng, atau kamu cuman cuman bikin sederhana di depan rumah pakai tenda biru terus lagunya nggak sengaja, nggak penting itu semua, ya. Penting, tapi lebih penting itu nanti menjalaninya, gitu ya kan. Itu semua hanya pesta. Pesta itu bisa dibuat mahal, bisa dibuat murah, tapi menjalaninya selalu mahal. Kenapa? Karena tanpa perceraian. Ini yang paling mahal, gitu. Dan itu sebabnya kalau menikah harus betul-betul siap, harus betul-betul sudah siap menjalani berdua. Karena menikah itu gampang, tapi menjalaninya itu sulit. Bapak Ibu sekali waktu saya diminta melayani sebuah gereja di Denpasar ya, ini seminar keluarga khusus para gembala, terus kemudian dari satu gereja, satu organisasi, dikumpulkan dari seluruh Bali sampai Nusa Tenggara Barat, kumpul di Denpasar ya. Lalu kemudian saya dikasih tema dalam seminar ini, membuat saya agak pusing karena temanya itu ketika gaun pengantin sudah digantung. Wah, saya cari ayatnya nggak ketemu Bapak Ibu ya. Saya telepon sama panitianya, "Pak, apakah tema seminar ini ada ayatnya?" Mereka jawabnya, "Nggak ada Pak Ishak, Pak Ishak cari sendiri." Waduh ya. Saya bergumul, saya minta hikmat dari Tuhan. Tapi sekali waktu justru ketika saya nginep di satu hotel, saya keluar ke halaman hotel, di taman hotel itu ada orang yang lagi bikin pre-wedding ya, prewed. Bapak Ibu tahu ya pre-wedding ya? Nah gitu. Saya melihat semua pre-wedding itu adegannya semua palsu, nggak sungguh-sungguh, nggak real dalam kehidupan. Saya lihat calon suami istri jalan bareng, senyum, giginya 16 keluar semua ya, sambil difoto jepret-jepret, di-syuting, terus foto di bawah pohon besar, pindah di antara kembang-kembang, pindah lagi di atas jembatan kecil, terus mereka terjun berdua, cekakakan, ketawa, bahagia. Kenapa? Masih pre-wedding. Ya.
Nah, gitu. Terus pindah lagi di pinggir sumur kering, pura-pura wanitanya kepleset mau kecebur sumur, ditahan prianya, sambil difoto, jeprat, jepret, jeprat, jepret, senyum lebar ya. Kenapa? Masih prewedding. Coba kalau sudah nikah, ceburin sekalian. Sekali waktu saya melayani di Xiamen, di China ya. Saya sama panitia ditaruh di hotel di pinggir laut, saya lupa nama hotelnya apa. Bagus sekali ya. Pagi-pagi ada orang bikin prewedding. Nah, ini lebih bagus. Kenapa? Gaunnya lebih bagus, jasnya lebih bagus. Ini calon suami istri kejar-kejaran kayak bebek mau kawin. Ya. Tiba-tiba wanitanya itu naik ke atas batu bulat besar. Dari atas itu dia terjun, ditangkap sama prianya. Pakai slow motion. Ya. Ditangkap bus gitu ya. Kenapa? Masih prewedding. Coba kalau sudah nikah, istri terjun. Paling cuma dilihat aja, syukur lu gitu. Jadi saya memutuskan begini, saya dapat hikmat begini, ternyata perjuangan sebuah pernikahan itu dimulainya ketika gaun pengantin sudah digantung. Jadi sebelum gaun pengantin digantung, belum ada masalah, belum ada persoalan, belum ada pertengkaran. Tapi nanti begitu gaun pengantin digantung, perjuangan sedang dimulai. Tapi saya juga memutuskan begini, mendapat pandangan begini juga, ternyata yang paling menentukan juga justru sebelum gaun pengantin itu dipakai, yaitu ketika persiapan nikah, ketika bimbingan pranikah. Makanya saya selalu menyarankan kepada semua anak-anak muda termasuk calon nikah ya, kamu kalau jatuh cinta, kalau pacaran, jangan pakai palsu-palsuan, belak-belakan, terang-terangan. Karena apa? Pada waktu pacaran itu hampir semua palsu, nggak ada yang asli. Mana ada orang pacaran di depan pacarnya nguap kayak kuda nil. Wah, nggak ada. Apalagi pakai, wah, langsung putus ya. Pacaran itu batuk aja masih, itu ya kan. Supaya apa? Supaya sopan. Bersin juga supaya kelihatan sopan, nggak pakai buka mulut ya. Gitu ya kan. Tapi sudah nikah dengan sengaja bersin di wajah istrinya. Oh, sampai hujan lokal ya kan. Waktu pacaran kentut nggak pernah bunyi. Oh, sudah nikah sengaja dihadepin ke wajah istri, pakai gaya ngeden ngeden ngedennya ya. Sampai istrinya bilang dobel kamu ini ya. Itu. Nah itu makanya kalau sudah nikah itu semua aslinya akan keluar, semua kekurangan akan keluar. Itu sebabnya tetap yang harus dipegang adalah tanpa perceraian. Jadi sehebat apapun Anda konflik, ya, separah apapun Anda bertengkar, jangan pernah keluar dari mulutmu kata cerai, apalagi melakukannya. Berpikir, jangan juga. Pokoknya kalau sudah nikah, ya, anda harus tahu bahwa Anda sedang berjalan dalam perjanjian segitiga bersama Allah bertiga. Bayangkan kalau Anda setiap hari suami istri diawasi Tuhan, terus Anda nempeleng istri, Anda maki-maki suami, apa nggak malu sama penciptanya pernikahan itu? Gitu. Ini yang pertama, tanpa perceraian. Terus isi janji yang kedua, janji nikah kita isinya ada 3. Yang pertama tanpa perceraian, yang kedua masih ayat 16 bagian B, bagian tengah itu berkata begini. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan dan seterusnya. Jadi yang ngomong Tuhan ya. Yang kedua tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan itu sampai kepada tingkatan bicara kasar sama pasangan. Nggak boleh. Ya. Itu termasuk kekerasan secara verbal. Jadi nggak boleh bicara kasar sama pasangan, nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh merendahkan, ya itu kekerasan verbal. Jadi pernikahan kita sebagai anak Tuhan itu yang kedua isinya, janjinya tanpa kekerasan. Tapi saya menemukan banyak juga pendeta yang kekerasan ya. Ada orang kalau di gereja, waduh, rohaninya kalau orang Surabaya bilang itu kayak ya oh ya kan. Orang nggak angkat tangan sendiri, nyanyi paling ekspresif ya kan. Sungguh indahkah Tuhan. Ya, hari Minggu. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di rumah bersama keluarga. Kalau di rumah tangan yang sama istri.
ya. Di gereja tangan yang sama, penuh kasih dan sayang. Itu saya yakin melihat malaikat itu melihatnya langsung begini, gitu ya kan. Kenapa? Karena penuh kasih sayang cuman di gereja. Tangan yang sama di rumah, pshing, pshing, istri jatuh malah dihitung, 1, 2, ini tinju apa suami istri? Tanpa kekerasan. Tidak boleh pukul istri. Tidak boleh ludahin suami. Tidak boleh bentak-bentak pasangan. Pokoknya keluargamu tidak boleh ada kekerasan. Ya. Bapak Ibu, sekali waktu saya pulang dari luar kota, terus saya itu dapat tiket itu bisnis. Jadi pelayanannya bagus, pramugari itu melayani saya sambil jongkok, sambil nanya, "Bapak minta maaf, apakah bersedia makanannya disajikan sekarang?" Ya. Saya tanya istriku di sampingku, tanya, "Mi," setelah dia pergi ya, "kira-kira pramugari begini, wanita seperti ini kalau di rumah melayani suaminya, begitu juga enggak ya?" Papa, apakah maaf bicara istriku itu langsung jawab begini, "Halah, tai kucing." Ini boleh di-skip kalau nggak boleh disampaikan ya. Tapi istriku jawab begitu. Kita itu gini loh Bapak Ibu, nggak usah munafik ya. Di luar kita itu kayak orang hebat, tapi di rumah justru aslinya kita itu adalah perlakuan kita terhadap pasangan itu standar dari semua karakter kita. Kalau kita terhadap pasangan nggak bener, di luar itu benernya itu semua pura-pura, gitu ya. Bapak Ibu pernah nggak lihat pendeta turun dari mimbar, terus disalam-salamin jemaat, jemaatnya ngomong begini, "Puji Tuhan Pak Pendeta, khotbahnya bagus sekali, aku diberkati, terima kasih ya Pak Pendeta." Pernah lihat begitu? Tapi istri pendeta itu wajahnya begini. Kenapa? Karena istrinya nggak diberkati. Nah, makanya saya sudah memutuskan ya, saya lebih baik tidak diidolakan oleh siapapun, tapi istri dan anak-anakku, cucuku suka sama aku. Sudah nggak usah jadi orang yang dikagumi orang di luar, dieluk-elukan orang di luar, tapi di rumah semua cibirin mulut sama kita. Kenapa? Oke, gini loh, prinsipnya harus gini loh. Kita itu harusnya sebelum jadi berkat di mimbar, sebelum jadi berkat di gereja, sebelum jadi berkat di marketplace begitu. Harusnya orang terdekatmu, pasanganmu sudah diberkati. Ya, ini konsep saya. Saya itu ngajar di 6 sekolah Alkitab di Indonesia ini. Saya itu tanya sama mahasiswa-mahasiswi saya, menurut kalian, apa sih menikah itu? Nah, ajaran saya itu topikal ya, keluarga dan visi dalam pelayanan. Visi dan keluarga dalam pelayanan. Kenapa? Karena kalau satu keluarga nggak satu visi, itu repot loh ya kan gitu. Nah, saya itu dapat jawaban aneh-aneh dari para mahasiswa-mahasiswi. Tapi ada satu mahasiswa di satu sekolah Alkitab di Manado, dia jawab begini, "Pak, menurut saya menikah itu cari-cari masalah." Dia bilang gitu. Saya terus ngomong begini, "Bukan gitu cara mengatakannya. Cara mengatakannya begini, menikah itu tempatnya semua masalah ada, tapi kita harus memilih bertumbuh menjadi dewasa dalam pernikahan itu lewat masalah-masalah itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah kita dalam keluarga, jangan ada kekerasan, termasuk ngomong kasar, ngomong keras, kasar, nggak sopan sama pasangan ya. Kita ini seringkali gini, jago menjaga perasaan jemaat, tapi kita nggak jago menjaga perasaan pasangan kita. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang, istri sudah berdarah-darah, tapi kalau sama istri orang, baiknya luar biasa. Apalagi sama istri orang kaya. Saya mau kasih tahu begini, para bapak gembala, para pendeta yang nonton ini ya, saya mau kasih tahu begini, itu istri orang kaya itu sekaya apapun dan sebaik apapun, nggak ada perjanjian sama Anda. Tapi istrimu yang banyak kekurangan itu, bahkan menurutmu nyebelin itu ya, saya mau kasih tahu, ada perjanjian dengan Anda gitu. Jadi jangan dilanggar itu perjanjian. Perjanjiannya ya yang sedang kita bicarakan ini. Saya percaya gini, mulai sekarang gini, jangan nuntut orang ya, nuntut diri sendiri.
Jadi saya tidak boleh bicara kasar sama pasangan. Suami harus berani mendidik dirinya, aku nggak akan ngomong kasar sama istriku. Istri juga begitu, aku nggak boleh judes sama suamiku, harusnya begitu, ya. Saya menikah yang kedua ini sudah mau 5 tahun. Beberapa hari lalu saya tanya istriku, "Mi, kita sudah 4 tahun setengah lebih, sudah pernah bertengkar belum ya?" Istriku jawab begini, "Belum papi, tapi kalau marah gitu ya sudah, papi marah, mami marah." Tapi hebatnya begini loh, kalau aku marah gitu, istriku nggak mau marah. Tapi kalau istriku marah, aku juga diem gitu. Caranya supaya nggak berantem. Nah, kalau sudah sekian lama tidak bertengkar, itu bukan mujizat, nggak ada mujizat seperti itu. Karena taat firman tadi itu. Jadi saya memilih begini loh, Bapak Ibu ya. Saya lebih baik tidak diidolakan siapapun, tapi istri, anak-anakku, mantuku, cucuku suka sama saya. Aku lebih baik gak terkenal di mana-mana, nggak apa-apa. Yang penting aku dikenali oleh istriku, anak-anakku, dan cucu-cucuku kenal baik gitu sama saya. Sudahlah begini, jangan kejar apapun. Kejar Tuhan, kejar hadiratnya, kejar kebenarannya, dipraktekkan di rumah. Nah, itu paling simpel ya. Saya selalu memutuskan begini, sebelum saya khotbah, istriku harus diberkati dulu. Ini sebelum siaran sekarang ini pun, saya tadi sudah ngobrol sama istriku. Mami, papi mau siaran ya, tolong didoakan. Begitu. Jadi, apa ya, ya pokoknya hubungan suami istri itu jangan jadi korban pelayanan. Jangan jadi korban pekerjaan. Kenapa? Kalau hubunganmu suami istri kuat, pekerjaanmu kuat, pelayananmu kuat juga. Nah gitu. Caranya apa? Jangan ngomong kasar. Jangan berlaku keras. Jangan berlaku kasar sama pasangan. Karena janji nikah itu tanpa kekerasan. Yang kedua ya. Yang ketiga, isi janji nikah kita. Yang ketiga, ayat 16 bagian C, bagian terakhir ya. Bagian terakhir itu, karena itu jangan berkhianat. Jadi tidak ada pengkhianatan. Nikah itu harus setia. Cinta itu nggak boleh diingkari. Ya. Jadi cinta itu seumur hidup. Cinta itu sampai akhir hidup kita. Ya. Saya kapan itu melayani seminar keluarga di Langoan, Sulawesi Utara. Dari tempat seminar ke meja makan itu kira-kira 100 meter ya. Dan saya tuntun istriku menuju ruang makan itu, tempat makan itu. Tiba-tiba sambil saya tuntun, dia nanya begini, "B, gandeng tangan mami begini masih ada rasa ser gitu gak?" Saya kaget, kok tanya gitu, masih ada rasa ser gitu gak? Saya langsung balik kanan, saya tatap wajahnya, terus saya tanya begini, "Mami mau jawaban yang jujur apa yang nggak jujur?" "Yang jujur, Bi." Tak pegang tangannya dua-dua, tak perkes-perkes, tak cari-cari, masih ada nggak ya rasa ser gitu. Ternyata sudah nggak ada loh Bapak Ibu ya. Rasa ser itu paling setahun itu hilang habis gitu ya. Kalau nggak percaya boleh dicoba, Bapak Ibu coba gandeng tangan istrimu. Ada nggak rasa ser? Nggak ada. Kalau gandeng istri orang, nah itu ser-seran sambil ketakutan gitu. Nah saya pandang istriku matanya tajam-tajam sambil saya ngomong tak perkes tangannya. "Mi, sudah nggak ada rasa ser, tapi papi memutuskan cinta kamu apa adanya dan seumur hidup dan nggak pakai syarat." Jadi gini loh, kalau sudah nikah Bapak Ibu, cinta itu nggak boleh perasaan, perasaan itu udah hilang itu ya. Tapi harus keputusan ya. Memutuskan untuk cinta istri, memutuskan untuk cinta suami. Jadi kalau sudah jalannya waktu makin lama, keputusan itu harus makin pegang teguh. Nggak boleh ada pengkhianatan. Itu. Termasuk tidur misah itu nggak boleh. Karena Anda harus berdua seumur hidup. Itu ada ayatnya. Kan Anda sudah disatukan gitu ya. Sekali waktu saya melayani di beberapa kota di daerah Sulawesi ya. Saya ketemu sepasang suami istri, anaknya satu besar, satu kecil. Nah, saya nanya, "Cucu ya, Pak?" "Bukan, Pak Ishak, ini anak saya." Saya kaget kok bedanya jauh banget. Tapi di ruang makan saya dikasih tahu sama jemaat yang nyetirin saya. Dia ngomong, "Pak Ishak, anak kecil tadi itu hasil hubungan gelap
bapak itu sama pembantunya. Kaget saya, kagetnya kok Bu Retno jadi makan gitu. Pria itu kadang-kadang begitu ya. Pria itu makanya harus takut akan Tuhan. Karena apa? Pria itu kalau nggak takut akan Tuhan tuh kalau masih miskin ya, pegangan Tuhan kenceng-kenceng. Kalau sudah kaya semua dipegangin. Itu pria itu gitu ya. Bahkan pria itu kalau nggak takut Tuhan, makin kaya makin nakal. Kalau wanita kan makin nakal makin kaya, bedanya itu. Dan pria nakal itu jatuhnya saya sama wanita nakal. Karena frekuensinya biasanya sama. Tapi saya kagum dengan ceritanya jemaat tadi itu ngomong begini, "Tapi Pak, istrinya itu sabarnya luar biasa. Diampuni." Karena memang salah satu yang harus ada dalam pernikahan itu pengampunan loh Bapak Ibu. Kalau nggak ada pengampunan cerai kita, ya kan? Diampuni loh Pak suaminya. Anaknya diterima dibawa pulang. Terus pembantunya nggak diusir, ya kan? Ya Bapak Ibu memang kadang-kadang apa namanya, sabar sama goblok itu mirip ya, cuman beda sumber. Kalau sabar itu sumbernya kasih, cinta ya, kalau goblok itu ya sumbernya tolol gitu kira-kira. Tapi ya dalam rumah tangga memang harus ada itu ya, dan tidak boleh ada pengkhianatan, nggak boleh dinodai, itu pernikahan ya. Nah Bapak Ibu kalau misalnya ya, pernikahan itu tanpa cerai, tanpa kekerasan, tanpa pengkhianatan. Sehat nggak pernikahan ini? Sehat. Dan pernikahan yang sehat, terbangunlah keluarga yang sehat. Dan keluarga yang sehat akan menghasilkan pelayanan yang sehat juga. Keluarga yang sehat akan menghasilkan bisnis yang sehat, generasi yang sehat juga. Dan keluarga yang sehat itu memiliki 4 tanda. Ya, 4 tanda keluarga yang sehat. Jadi kalau ini nggak ada berarti keluargamu nggak sehat. Tanda pertama, 4 tanda ya, 4 tanda keluarga yang sehat. Satu bisa dinikmati. Suami bisa menikmati, istri bisa menikmati, anak-anak bisa menikmati, semua bisa menikmati. Bahkan seisi rumahmu termasuk pembantumu harusnya bisa menikmati. Ya, ini keluarga yang sehat. Kalau sampai Anda lebih betah tinggal di kantor daripada di rumah, ya, jam kantor sudah mau tutup gak pulang-pulang sampai temen nanya, pintu mau ditutup ini nggak pulang, ya males mau pulang. Kenapa? Ada setan di rumah. Nah itu berarti keluargamu nggak sehat. Keluarga yang sehat itu bisa dinikmati sekali lagi ya. Kenikmatan keluarga bukan karena mobil yang bagus, rumah yang besar, uang yang banyak, hidup dalam pelayanan, bukan. Tapi kenikmatan rumah tangga itu hanya bisa dihasilkan dari suami yang taat firman, istri yang taat firman, anak-anak juga taat firman juga, kira-kira gitu. Bisa dinikmati ya. Lalu yang kedua, tanda keluarga sehat itu memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting ya. Memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Kenapa? Karena kalau yang penting-penting saja itu bukan rumah tangga, kantor kabupaten itu. Jadi rumah tangga itu ada guyon, ada baku sedo, ada ketawa-ketawa gitu, tapi jangan guyon terus ya. Nanti sesi-sesi berikutnya ada seni komunikasi yang cukup panjang ya supaya komunikasinya benar. Tapi tanda kalau keluarga sehat, keluarga itu sehat, itu ada apa ya? Ada hal-hal yang ngobrol nggak penting gitu. Ada sekedar ngobrol gitu, basa-basi, sekedar ngobrol, sekedar guyon, cekakakan gitu. Saya itu dulu waktu anak saya masih kecil, kalau lompat-lompat di atas kasur, istriku pasti teriak-teriak, "Jangan lompat-lompat nanti jebol." Saya bilang, "Biarin aja nanti jebol beli lagi nggak apa-apa. Jangan ganggu." Ya, tapi nggak selalu ya. Maksudku itu jangan sampai anak-anak kita juga pertumbuhannya itu terganggu dengan hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita atasi, kira-kira begitu ya. Tanda yang ketiga keluarga yang sehat itu adalah begini. Tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga saling ya, saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Jadi keluarga itu harus saling terbuka. Sekali waktu saya melayani seminar keluarga di Magelang, lalu saya dikasih tema itu rahasia keluarga bahagia.
Saya ajak semua jemaat, ayo kita baca tema kita dengan semangat, suara yang keras. Rahasia keluarga bahagia. Saya balik kanan langsung ngomong, simple. Rahasianya keluarga bahagia itu adalah keluarga yang tanpa rahasia. Jadi keluarga itu harusnya nggak ada rahasia loh Bapak Ibu. Semakin banyak rahasia, semakin bermasalah. Semakin banyak rahasia, semakin rapuh. Apalagi kalau ada orang yang dirahasiakan. Itu akan banyak masalah. Makanya termasuk begini, suami memberi berkat kepada orang tuanya atau saudara-saudaranya, nggak boleh sembunyi-sembunyi di depan istri. Istri juga ngasih berkat kepada keluarganya, nggak boleh sembunyi dari suami. Apa-apa putuskan berdua dan jangan pelit sama keluarga ya. Itu harus terbuka gitu, belak-belakan. Nanti kapan kalau ketemu sesinya kita bicara tentang begini juga, keuangan yang terbuka gitu ya kan. Itu karena kita kan memang nggak boleh ada rahasia. Dua-duanya telanjang di Taman Eden itu, gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh ada rahasia. Terus kemudian yang terakhir ya, tanda keluarga yang sehat, yang keempat adalah saling membangun dan bukan saling meruntuhkan. Ingat ya, suami punya kelebihan, istri juga punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan masing-masing. Nah, kelebihannya istri untuk nutup kekurangannya suami, kelebihannya suami untuk nutup kekurangannya istri. Itu saling membangun, jangan saling meruntuhkan. Tapi ada loh, Bapak Ibu, sekali waktu seorang pria ngomong begini, Pak Ishak, istri saya itu goblok, Pak. Loh, kok bisa? Iya, kalau diajak berunding, diajak ngobrol nggak nyambung, Pak. Saya ngomong apa, dia jawabnya apa. Goblok dia itu. Saya langsung bilang, berarti kamu lebih goblok dari istrimu. Loh kok bisa, Pak? Bisa, goblokmu itu gini. Sudah tahu perempuan goblok, kamu nikahin. Nah itu goblokmu. Jadi kalau diantara pemirsa ada yang ngomong istrimu goblok, atau Anda anggap goblok aja, berarti Anda lebih goblok dari istrimu. Kenapa? Sudah tahu perempuan goblok kok dinikahin. Akhirnya tiap malam tidur sama wanita goblok. Lahirlah anak-anak goblok. Karena apa? Bapaknya lebih dulu goblok ya. Nanti kita bangun di sesi-sesi berikutnya supaya Anda punya sikap yang benar terhadap pasangan itu ya. Nanti ada sesinya. Tapi hari ini jangan saling membantai, tapi saling membangun karena Anda juga punya kekurangan ya. Saya percaya kalau keluarga kita sehat, maka pelayanan kita sehat. Kalau keluarga kita kuat, pelayanan kita pasti kuat. Jangan tuker keluargamu dengan pelayanan, dengan pekerjaan, dengan apapun, karena kita semua berangkat dari keluarga. Kalau kita berangkat kerja dari keluarga yang bahagia, maka hasil kerja kita pasti bagus. Kenapa? Orang yang hatinya bahagia, kerjanya bagus juga. Hasilnya pasti bagus juga. Kalau Anda berangkat melayani dari rumah yang bahagia, pelayanan Anda pasti impartasi kebahagiaan. Itu sebabnya, ayo kita belajar dari keluarga yang betul-betul berpijak kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman ini bisa memberkati saudara semua dan menjadikan kita lebih benar lagi menjalankan rumah tangga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat sesi yang sudah kami dengar. Kalau ada bagian-bagian dalam pernikahan kami yang sudah mulai menjauh dari kebenaran, biarlah hari ini pernikahan kami kembali dekat dengan kebenaran, bahkan berdiri di atas kebenaran. Biarlah pernikahan kami menjadi sebuah janji yang kami pegang teguh seumur hidup dan kami taati. Biarlah kami bersama pasangan kami betul-betul komitmen bahwa perjalanan kami adalah perjalanan seumur hidup dan kami tidak boleh ada kekerasan, bahkan tidak boleh ada pengkhianatan, supaya melahirkan rumah tangga yang bisa dinikmati, rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, jadilah seperti yang Kau mau, dan kami tetap memuliakan Tuhan. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan,
Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih.